Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Alquds, ketemu lagi dengan Bu Ratna. Kali ini kita akan belajar bab 4, bab 5, dan bab 6. Nah, bab 4 ini tentang akhlak terpuji 1, bab 5 ini tentang berbakti kepada kedua orang tua, dan bab 6 ini durhaka kepada orang tua. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, yuk sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, boleh membuka buku paketnya halaman 38 ya. Nah teman-teman, kali ini kita akan belajar bab 4, yaitu akhlak terpuji. Akhlak terpuji ini kita akan mempelajari tentang 5 perilaku akhlak terpuji, yaitu rendah hati, yang kedua santun, 3 ikhlas, 4 kasih sayang, dan kelima taat. Nah, rendah hati adalah sikap dan perbuatan yang tidak sombong. Rendah hati disebut juga tawadu. Ciri rendah hati adalah tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan. Rendah hati beda dengan rendah diri. Rendah diri adalah seseorang yang tidak memiliki rasa percaya diri. Nah, teman-teman, jadi teman-teman bisa membedakan ya, mana rendah hati dan mana yang rendah diri. Rendah hati itu perbuatan terpuji, sedangkan rendah diri itu perbuatan tidak terpuji. Selanjutnya di sini ada santun. Santun adalah perilaku yang lemah lembut, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Nah, santun ini ada 2 macam, yaitu yang pertama santun dalam berbicara, yang kedua santun dalam bertindak atau tingkah laku. Selanjutnya di sini sudah ada ikhlas. Ikhlas adalah melakukan suatu amalan semata-mata karena iman kepada Allah dan mengharapkan keridhoannya. Orang yang ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah, melakukan sesuatu tanpa paksaan dan sukarela. Oke, selanjutnya ada tentang kasih sayang. Kasih sayang adalah naluri yang sudah tertanam dalam diri manusia, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati manusia yang penuh kasih sayang. Nah, kepada siapa aja sih yang wajib kita kasih sayangi? Yaitu ada 3. Yang pertama, kasih sayang sesama saudara kandung atau disebut juga dengan keluarga. Yang kedua, kasih sayang sesama muslim. Yang ketiga, yaitu kasih sayang sesama manusia. Nah, jadi teman-teman harus saling mengasihi ya. Selanjutnya ada tentang taat. Taat artinya patuh, menurut, mengerjakan, sholih, dan beribadah. Nah, teman-teman, taat ini ada beberapa macam yang harus kita taati. Ke siapa saja sih kita harus taat? Yang pertama yaitu taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasul, dan yang terakhir yaitu taat kepada pemimpin. Jadi ada 3 kewajiban yang harus kita taati ya. Nah teman-teman, dari situ kita lanjut ya ke bab 5. Nah bab 5 ini kita akan membahas berbakti kepada orang tua. Nah dalam bab 5 ini ada kisah Nabi Ismail dan tata cara berbakti kepada orang tua. Boleh kita jelaskan sedikit ya. Nabi Ismail adalah anak yang soleh. Ia taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya. Allah menguji ketaatan Nabi alaihi salam ini kepadanya dan kepada orang tuanya. Nah, teman-teman boleh membaca kisah Nabi Ismail pada halaman 51 ya. Oh iya, Nabi Ismail mempunyai putra yaitu Nabi Ibrahim dan istrinya bernama Siti Hajar, dan ibunya Hajar telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim ketika di Selanjutnya cara berbakti kepada orang tua ya. Berbakti kepada orang tua disebut juga dengan birrul walidain.
Birrul walidain berarti berbuat baik kepada orang tua. Nah, teman-teman, kewajiban anak terhadap orang tua itu ada 3. Yang pertama, berbuat kebaikan kepada orang tua. Yang kedua, rendah hati dan bersikap penuh kasih sayang kepada orang tua. Dan yang terakhir yaitu mendoakan keduanya baik semasa hidupnya ataupun ketika sudah meninggal dengan doa sebagai berikut, yaitu Robbikfirli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shogiro. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bab 6. Bab 6 ini ada akhlak tercela. Nah, di sini sudah ada kisah Kan'an si anak durhaka. Kan'an adalah putra dari Nabi Nuh. Nabi Nuh mempunyai 4 orang anak. Mereka adalah yang pertama Syam, anak pertama, kedua Kan, yang ketiga Yafits, dan yang terakhir adalah Kan'an. Kan'an merupakan salah satu contoh anak durhaka yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dia diajak untuk mengikuti perintah Allah melalui Nabi Nuh, tetapi Kan'an tidak mendengarkan satu kata pun dari perintah ayahnya. Nah, singkat cerita, Kan'an akhirnya tenggelam di air ketika ayahnya menyuruh untuk mengikuti perintah ayahnya. Nah, singkat cerita dari kisah Kan'an ini, di sini sudah ada tentang durhaka kepada orang tua. Anak durhaka adalah anak yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya dalam hal kebaikan. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa yang sangat besar. Nah, teman-teman, seorang anak dapat dikatakan durhaka kepada orang tuanya jika membantah perintah orang tuanya dan menyebabkan orang tuanya tidak ridho kepadanya. Nah, teman-teman, jangan pernah membantah perintah satu kata pun oleh orang tua ya, jika disuruh apapun oleh orang tua. Nah, lanjut lagi. Allah tidak akan mengampuni dosa yang durhaka sebelum kedua orang tuanya memaafkan. Nah, teman-teman, jika teman-teman berbuat dosa, segeralah meminta maaf. Oke, teman-teman, itulah penjelasan dari Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.